Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Komisi 3 Pak Rano Alfat ya, didampingi dengan teman-teman dari fraksi kehormatan mahasiswa ya yang ada di DPR ini beraktivitas. Dari mana aja? Coba memperkenalkan diri dulu, biar ini. Izin Pak, saya Alzahra Negara dari Binus University. Binus, oh keren ya. Kamu? Izin Pak, saya Firman Nauliri Nama Tonga. kamu siapa? Nama saya Firman Nauliri Tonga dari UPN Veteran Jakarta. Yang tadi siapa namanya? Alzahra Pak. Oke, tuh. Izin Bapak, nama saya Dinda dari Universitas Islam Riau Pekanbaru. Oke, oh anak Pekanbaru. Ya. Izin Bapak, nama saya Yuwana dari Unhas, Pak. Unhas, Hasanuddin. Ya, ini ada kejadian di Jeneponto. Izin Bapak, nama saya Zaratu Maulida dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Oke. Izin Pak, saya Laura dari Universitas Brawijaya. Oke, lanjut. Izin Pak, nama saya Firza dari Unhas. Unhas. Ya. Izin Pak, nama saya Widya dari UPN Veteran Jakarta. Ya. Izin Pak, nama saya Sarah Davina dari Binus University. Lain kali izin Paknya nggak usah dipakai, langsung perkenalkan nama saya gini. Ya teman-teman, hari ini ya kita sedikit menyampaikan evaluasi kita karena memang urgent untuk segera disampaikan terkait peran Polri ya dalam pengamanan Pilkada serentak tanggal 27 November kemarin. Ya, jadi kami melakukan evaluasi. Basisnya evaluasi ini adalah laporan-laporan yang masuk kepada kami ya, dan juga monitoring aktif yang kami lakukan. Terakhir kami juga mendapatkan berbagai informasi khusus dari beberapa sumber kami di berbagai daerah ya. Teman-teman, secara garis besar kami perlu sampaikan bahwa Polri benar-benar maksimal menjalankan tugas pokok dan fungsinya ya terkait pengamanan pilkada ya. Peran maksimal Polri tersebut mulai dari persiapan ya, persiapan artinya membantu distribusi logistik ya, penyiapan TPS ya, kemudian juga pelaksanaan pencoblosan ya, menjaga ketertiban terkait pencoblosan sampai dengan selesainya penghitungan cepat di masing-masing daerah ya, atau yang namanya disebut real count. Sebenarnya bukan real count itu ya, tetapi penghitungan dengan aplikasi. Kami menyampaikan sekali lagi bahwa peran Polri sangat maksimal dan kami harus menyampaikan apresiasi yang luar biasa ya, kepada Pak Kapolri Listio Sigit, para Kapolda, para Kapolres, para Kapolsek, para Babin Kamtibmas. Namun memang ada beberapa informasi yang kami dapatkan di Sekretariat Komisi 3, tepatnya ada 5 informasi tentang kejadian yang cukup menonjol. Yang pertama adalah kejadian di Puncak Jaya, Papua Tengah ya. Itu ada bentrokan antar pendukung karena terjadi saling klaim kemenangan. Kami terus pantau kejadian tersebut dan kami anggap respon Polri sudah tepat ya, yaitu melakukan pengamanan dengan tindakan yang tegas dan terukur. Kemudian juga di Memberamo Tengah, Provinsi Papua Pegunungan. Lalu ini juga terkait dengan pencoblosan ya di Papua Tengah ya. Kemudian di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Di Aceh, ini yang tadi pagi kami mendapatkan masukan soal adanya saling klaim kemenangan antara 2 kontestan, di mana proses rekapitulasi berjenjangnya saat ini sedang berjalan dan masyarakat sangat meminta kami bersuara agar ya pihak keamanan terutama Polri di sana menjamin ya tidak terjadinya kecurangan ya dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tersebut. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk
menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar memang ada satu orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus si Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini? Ya, karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri, karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya. Kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya, ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa. Ya, jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya ya. Apalagi Kapolresnya ini susah sekali berkomunikasi. Mungkin ada tambahan dari Pak Rano, Alfad? Ya, mungkin itu teman-teman. Jadi kami terus ini ada masa kerja kita 5 hari ke depan ya. Kami terus membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada kami ya terkait pemilu ini ya. Karena kan rekapitulasi masih terus berjalan berjenjang, tapi dengan teknologi yang ada saat ini ya, kami berharap segala bentuk kecurangan itu akan bisa diminimalisir ya. Teman-teman kan berpartisipasi, semua orang sekarang punya handphone ya, tiap kejadian bisa direkam dan dilaporkan segera. Mungkin itu teman-teman. Ya, ada tambahan, ada pertanyaan dari teman-teman? Yes. Ya, justru sebaliknya ya, apa yang disampaikan oleh segelintir orang terkait parcok dan lain sebagainya itu kami kategorikan sebagai hoax ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD ya. Karena kami juga anggota MKD ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antar 2 kubu ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di setiap pilkada itu bisa terjadi mix ya antar kubu partai-partai politik gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan. Ya, jadi secara logika nggak logis ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena itu justrulah yang akan bisa menjadi
situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD. Kalau dilaporkan di MKD, prosedurnya tentu akan dipanggil, dimintai keterangan, dan diminta untuk membuktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tentu ada konsekuensinya. Ya. Saya nggak tahu. Pokoknya saya mendengar saya kan anggota MKD ya. Saya mendapat informasi ada anggota DPR yang dianggap menyampaikan informasi yang tidak tepat atau fitnah atau hoax, informasi tanpa bukti bersifat tuduhan. Ya kan anggota DPR itu kalau secara hukum memang imun, tapi di MKD kami punya mekanisme supaya setiap pernyataan itu tidaklah bernuansa fitnah. Gitu. Justru disitulah menerobos yang namanya imunitas anggota DPR tersebut. Memang tidak bisa dipersoalkan secara hukum, tapi tentu bisa dipermasalahkan di MKD. Iya. Iya, persis. Ya. Ya. Hari Selasa, sekitar hari Selasa. Apa? Mengambil siapa? Oh enggak. Enggak, baru 2 kali yang periode ini ya. Yang periode ini kan baru 2 kali. Berkali-kalinya dari mana? Baru 2 kali. Ya kita selesaikan. Jadi kita ini maunya yang lebih teknis. Makanya Kadipropamnya kita panggil ya. Kalau Kapolri kan kebijakan secara umum. Ya silakan. Ya, nah itu dia. Ya, itu dia. Kalau Senpi ya, yang kita pengen cek itu adalah bagaimana mekanisme audit yang reguler. Kalau orang pertama mendapatkan Senpi oke lah ya, tapi kan situasinya terus berubah ya. Kehidupan orang juga dinamis. Misalnya tahun ini dia santai, tahun depan dia mungkin complicated ya, dia stres dan lain sebagainya. Apakah masih layak untuk menggunakan Senpi? Saya komunikasi dengan teman-teman Polri, katanya sudah ada, tapi sejauh mana penerapannya? Ya, kalau misalnya kayak yang di Semarang, ya ini kan kembali ke fenomena oknum. Oknum itu kan di Polri ada, di DPR banyak, ya kan ya, di legislatif ada, di eksekutif ada. Nah, kalau yang di Semarang dikatakan itu gangster, jangan sampai sudahlah melakukan kelalaian atau bahkan kejahatan dan melakukan penembakan malah membuat stigma-stigma terhadap masyarakat. Namanya tawuran itu kan belum tentu gangster, biasalah anak-anak ya remaja tawuran kayak di dapil saya, ya bukan biasa, sering terjadi, tapi bukan berarti mereka gangster. Gangster itu kan kejahatan terorganisir, ya. Dia memang tujuan utamanya melakukan kejahatan dan membentuk kelompok. Apakah hal tersebut yang terjadi di Semarang? Jadi jangan sembarangan, ya. Saya ingatkan penegak hukum kita jangan sembarangan mengeluarkan pernyataan. Bahkan ini kan masih sedang proses juga. Ya. Oke ya, teman-teman ya, itu dulu ya. Ya. Tanggal 5 kalau salah. Kalau nggak salah tanggal 5, nggak tahu, saya belum dapat info.